Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 3 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Firman Mengatasi Kekeringan. Firman-Nya mampu mengatasi kekeringan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca adalah bagian di mana Allah berfirman kepada Nabi Elia ketika sedang terjadi musim kekeringan. Nah, saya mau buktikan buat saudara dari firman ini bahwa firman yang Allah sampaikan kepada Elia itu merupakan solusi di mana Elia dapat mengatasi kekeringan di zaman itu. Kita mau lihat yang pertama. Allah berfirman, yang pertama, Elia harus pergi ke sungai Kerit. Tempatnya jelas, alamatnya jelas, bukan alamat palsu. Bukan tempat yang Elia mau pergi, bukan tempat yang digosipin orang kalau kekeringan bisa ada di sana aman. Tapi tempat itu Allah tentukan ketika Allah berfirman kepada Elia. Jadi Elia mendapat tempat terbaik di masa kekeringan melalui firman Allah. Saya ulangi poin 1. Elia mendapat solusi dari Allah melalui firman bahwa tempat terbaik untuk dia berada di musim kering itu melalui firman-Nya adalah di sungai Kerit. Elia tidak protes. Elia tidak melakukan negosiasi. Dan Elia memilih untuk taat pada apa yang Allah tentukan. Yang kedua, firman yang Allah berikan bagi Elia dalam bentuk pewahyuan ketika musim kering tiba, dan itu merupakan solusi supaya Elia tetap berada terpelihara dalam musim kering. Yang kedua adalah Allah menentukan menu makan dan menu minum bagi Elia. Masa sih, Bu? Iya. Elia tidak bisa meminta menu dari Tuhan ketika dia berada di sungai Kerit. Elia tidak bisa merequest apa yang dia mau makan atau minum ketika dia ada di sungai Kerit. Belajar dari apa yang Allah tunjukkan di sini. Ketika saudara dan saya ada di masa-masa yang sulit, ingat, biarkan Allah yang menentukan menu makan dan menu minum bagi saudara dan saya. Kalau dia berfirman buat kita. Menu makan dan menu minum yang Allah sediakan bagi Elia, menunya ditentukan oleh Allah, yaitu dia akan minum dari air yang terdapat di sungai Kerit. Gak ada aqua, gak ada mineral, gak ada Cleo dan yang lainnya. Tapi yang ada, dia harus minum air dari sungai Kerit. Menu makannya adalah roti dan daging. Keren banget. Jadi Tuhan mau katakan di bagian ini buat saudara dan saya,
pada saat musim kering melanda siapapun, orang-orang yang menerima firman dan pewahyuannya, dia pasti akan mendapatkan solusi ilahi, sekaligus mendapat menu makan dan minum yang Allah sediakan. Seperti yang Allah lakukan bagi Elia. Minum dari sungai Kerit airnya, dan makan roti dan daging, itu menu makannya. Yang ketiga, solusi yang Allah berikan bagi Elia dalam masa kekeringan dari firman yang dia wahyukan kepada Elia adalah yang ketiga, Elia mendapat pelayan yang spesial untuk melayani Elia dengan roti dan daging setiap pagi dan petang. Wow, pelayannya siapa? Burung-burung gagah. Kalau saudara baca di ayat yang tadi saya baca, itu ditulis bukan burung gagak, tapi burung-burung gagah. Jadi pelayannya banyak, tapi pelayannya unik. Allah tidak menyediakan manusia untuk melayani Elia pada saat menservis makan Elia di musim kering, tapi Allah justru memakai burung-burung gagak. Jadi burung gagaknya lebih dari satu loh saudara. Mengapa? Kan Elia tidak tinggal di sungai Kerit 1 hari, berhari-hari. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman ini juga mau membawa saudara dan saya mengerti bahwa jika Allah benar-benar menyampaikan firman dan pewahyuannya bagi kita dalam musim kering, maka firman itu sanggup menyediakan pelayan yang bisa menservis makan saudara dan saya dengan cara ajaib, seperti Allah membuat burung-burung gagak menservis Elia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, poin yang berikut. Waktu Allah berfirman kepada Elia di musim kering, Allah memberikan solusi untuk Elia bisa bertahan di musim kering. Yang berikutnya adalah Elia tidak perlu membayar sepeser pun. 1 rupiah pun tidak perlu Elia keluarkan untuk membayar air yang di sungai Kerit. Dan Elia pun tidak perlu membayar servis dari burung gagak pagi dan petang yang membawa roti dan daging 1 hari 2 kali bagi Elia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita uangkan hasil minum dan makan Elia secara sederhana, minimalis, 1 hari Elia minum air misalnya 3 botol. Le mineral itu harganya 2.000 ya saudara, 6.000 kalau 3 botol. Kemudian roti dan daging minimal, kalau saya berikan nilai angka rupiah, taruhlah 15.000 1 porsi. Kalau Elia makannya 2 porsi pagi dan petang, berarti 30.000. 10 hari Elia harus menghabiskan 300.000 untuk roti dan daging, belum termasuk membayar pelayan yang mengantarnya. Kalau kita pesan Gojek aja, kita juga bayar Gojek kan saudara. Kalau kita pesan GoFood maksudnya, yang mengantarnya kita bayar kan. Nah kemudian minum, kalau 2.000, 6.000 dikali 10, 60.000. Berarti 360.000 minimal Elia harus membayar di dalam 10 hari. Sementara Elia tinggal di sungai Kerit cukup lama. Baru kemudian Allah menyuruh dia pindah lagi ke Sarfat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa waktu musim kekeringan datang, saudara dan saya butuh firman yang diwahyukan
Karena firman yang diwahyukan itu akan memberikan terobosan buat saudara dan saya, akan bebas dari krisis keuangan. Maksudnya apa? Elia tidak perlu mengeluarkan uang. Uang Elia tidak keluar apapun juga. Makan dan minum gratis. Tempat tinggalnya juga gratis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman ini mau membawa saudara dan saya melihat, memperhatikan bahwa Allah sanggup memberikan solusi buat saudara dan saya ketika musim kekeringan datang. Dan solusi terbaik adalah Dia memberikan firman dan pewahyuannya bagi kita. Karena di dalam firman dan pewahyuan itu Allah akan memberikan bocoran solusi bagaimana saudara dan saya bisa tetap hidup di masa kering, di tempat yang aman, mendapat makan dan minum yang aman, dilayani dengan aman, dan tanpa mengeluarkan uang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima pewahyuan dari firman-Nya di musim kering. Amin.